Mau jelaskan ya, banyak pertanyaan dari konsumen menanyakan masalah sabun cuci piring misalnya ya. Sabun cuci piring kenapa kita ada 4 grade ya. Ada grade yang paling bagus yaitu extra, kemudian ada premium, kemudian ada ekonomis ya seperti ini. Konsentratnya sebenarnya sama. Nah di pasaran itu kenapa ada 4 kualitas ya, grade itu kualitas, taruhlah A, B, C, D itu. Karena memang itu sesuai dengan segmen pasarnya. Nanti teman-teman harus bisa membedakan nih segmen pasarnya mau kemana gitu ya. Apakah mau ke eceran, retail, pasarnya rumah tangga. Nah itu grade sabun cuci piringnya itu harus mengikuti kualitasnya. Itu harus mengikuti kualitas yang bagus, premium seperti produk-produk yang Sunlight atau Mama Lemon ya. Mama Lemon itu, nah itu grade-nya yang ekstra. Jangan dikasih yang lain, jangan dikasih yang bawahnya. Minimal premium, jadi ekstra premium. Jadi kualitas A, B gitu ya, jangan main yang di C atau D. Nah untuk kualitas yang grade C sama D gitu ya, kalau di kami itu istilahnya ada kualitas ekonomis dan bisnis. Itu maksudnya untuk segmen pasar ke rumah makan, ya rumah makan atau bisa ke hotel atau bisa ke pokoknya langsung ke bisnis, ke user gitu ya, bukan ke rumah tangga. Nah kemudian ada pertanyaan lagi misalnya mengenai pelicin pewangi, kenapa di pasaran ada yang kental ada yang cair. Nah itu gimana produsennya? Sebenarnya kental cair itu tidak menjamin produk itu bagus atau tidak ya, tergantung kepada bahan baku, solid content berapa persen gitu ya, bahan aktifnya itu berapa persen, karena bisa dibikin cair, bisa juga dibikin kental gitu ya. Kental tidak menjamin bagus, kental itu belum tentu bagus, cair pun belum tentu bagus gitu ya, tergantung aktif kontennya. Itu hanya produsen yang tahu, dan nanti hasilnya yang akan membuktikan gitu ya. Untuk produk pelicin pewangi ini apakah hasilnya wangi di baju, nempel gitu setelah disetrika gitu ya. Nah itu kan yang bagus. Nah itu masalah produk kental atau cair itu menjadi gimana ya, karena masyarakat kita sukanya yang kental. Kalau sabun cuci piring atau deterjen juga sukanya yang kental dan banyak busa gitu ya. Itu aja acuannya. Jadi jangan terpancing, oh ini produknya kental bagus, ya belum tentu juga. Ini yang cair jelek atau kurang bagus yang belum tentu juga gitu ya. Jadi harus dicek aja, harus dicek. Diceknya itu pada saat pemakaian saja. Kalau misalnya pas dipakai memang hasilnya wangi, bagus atau busanya banyak, nah itulah ininya apa namanya acuannya gitu. Oke, saya akan bahas tentang busa ya yang banyak beredar di pasaran, terutama masyarakat Indonesia itu kalau tidak berbusa, misalnya pas nyuci piring atau pas nyuci baju gitu ya, kalau nggak banyak busanya melimpah itu katanya kurang bagus gitu ya. Nah ini mindset ini yang sudah tertanam di masyarakat Indonesia ya, karena pengaruh iklan. Dulu ada iklan sabun colek B29 gitu yang busanya banyak gitu ya walaupun sedikit. Nah sebenarnya kita sebagai produsen masalah itu paham ya, masalah busa itu sebenarnya hanya gimmick. Jadi gimmick dalam artian kalau kita buktikan di mencuci piring atau mencuci pakaian, busa itu tidak berpengaruh kepada daya bersih sebenarnya, tidak berpengaruh gitu ya. Yang berpengaruh itu adalah bahan aktif di dalam ini, daya bersihnya, surfaktan, jenis surfaktannya ya, jenis bahan bakunya itu yang punya efek deterjensi, daya bersihnya bagaimana gitu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan busa gitu ya sebenarnya. Buktinya di pasaran kan ada juga yang namanya deterjen Matic. Nah itu deterjen Matic itu kan justru nggak ada busanya, atau low foam Matic, menghindari busa. Karena untuk Matic itu kan dia tidak membutuhkan air yang banyak, sehingga si deterjennya itu hanya sekali pakai, sekali bilas, nggak perlu lagi ditambah air sampai bersih gitu ya. Jadi hemat air sekali, tapi bersih, daya bersihnya bagus, tetap bersih.
Jadi tidak ada hubungan antara foam atau busa yang banyak dengan busa sedikit. Yang penting bahan aktifnya saja, bahan aktif di dalamnya apakah daya bersihnya bagus atau tidak. Tetap ini harus dibuktikan. Tidak bisa dilihat cairannya nih nggak ada busanya berarti bagus, tidak juga gitu ya. Jadi memang harus dibuktikan pada saat mencuci pakaian di mesin cuci. Nah ini kalau misalnya kotoran airnya itu keluar banyak, kotor, keruh, nah itu biasanya bagus, deterjensinya bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya si airnya itu loh, busanya aja yang banyak gitu ya, tapi daya bersihnya kurang atau cairannya itu tetap bersih gitu ya, berarti kotorannya masih menempel di baju itu, di pakaian itu. Jadi harus dibuktikan nanti pas aplikasi ya. Kebetulan produk-produk Biclean ini semuanya sudah menggunakan tata cara produksi yang betul ya. Jadi bahan-bahannya itu memang punya kualitas yang bagus. Deterjensinya juga bagus, bisa dibuktikan pada air cucian, misalnya pas deterjen ini ya, deterjen pakaian ini. Dibuktikan pada air cucian yang kotor, itu deterjensinya berarti bekerja. Demikian juga dengan sabun cuci piring. Sabun cuci piring kalau bisa membersihkan minyak misalnya minyak padang atau kotoran-kotoran apa gitu ya, nggak perlu busa terlalu banyak, yang penting bisa membersihkan dan bisa kesat, itu sudah cukup bagus gitu ya. Jadi patokannya itu aja, jadi harus diaplikasikan dulu memang untuk membuktikannya apakah produk ini bagus atau tidak gitu. Baik teman-teman Biclean semua ya, itu beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar masalah sabun ya. Tadi sudah kita jelaskan semuanya, tapi mungkin ada beberapa yang belum jelas atau belum puas. Silahkan teman-teman Biclean kembali tanyakan, nanti bisa ke marketing kami atau bisa di komen-komen di Instagram atau di YouTube ya. So, nanti mungkin kita akan adakan lagi sesi tanya jawab berikutnya. Terima kasih teman-teman Biclean, sukses selalu.